mekanik itu 1 jam lebih. Di luar itu juga di ruang konseling. Jadi kami itu ngurusi Loli itu berjam-jam. Dan Loli tidak mau melepaskan tangannya dari tangan istri saya, Bu Ade. Dia pegang begini. Kenapa? Karena dia mengatakan trauma dengan safe house sekarang. Ini perlu dikritisi. Kenapa? Karena dia mengatakan dia bergabung dengan ODGJ, dia bergabung dengan pengidap HIV, bahkan Open BO. Itu dia sampaikan. Dan tidak sekalipun Nikita Mirzani menemui dia. Jadi kalau ada cerita di sini mengatakan bahwa Nikita sudah bertemu dia, bohong. Bohong. Dan saya tanya, apakah kamu yang tidak mau bertemu atau Nikita? Saya sebut nama aja. Dia bilang, sebenarnya saya pun Om menunggu dia. 1 bulan pertama, 2 bulan pertama, 3 bulan pertama, ternyata tidak pernah datang. Termasuk pengacaranya pun tidak pernah mendampingi saya dalam pemeriksaan. Dan itu dibenarkan oleh PPA di safe house itu. Pertanyaan seriusnya adalah, kalau ada anak manusia kemudian dia menghubungi kita, dibuktikan dengan video call, dia sudah minta tolong, menangis, dan kemudian kalau tidak saya bantu biar saya mati saja. Kira-kira kalian harus melakukan apa? Kucing saja di depan mobil kita mau ditabrak, kita pinggirkan. Hewan saja yang sudah mau dianiaya ada berkasus dengan hukum. Apalagi manusia, Pak. Dan saya bukan orang bodoh. Saya punya tim. Istri saya itu bukan saja sebagai istri berperan, tapi dia juga berperan sebagai pemberi masukan yang konstruktif kepada saya. Saya hubungi Saudara Rahmat karena sudah pukul 11:30 malam. Saya dihubungi oleh Loli. Rahmat sudah tidur. Saya hubungi Kementerian PPA, Pak Deputi Bidang Perlindungan Anak, Bapak Nahar. Lebih dari 7 kali tidak diangkat masuk, tapi mungkin sudah tidur. Saya hubungi lagi yang lain, Ibu Nurma, juga tidak diangkat. Nah, pertanyaan seriusnya, saya biarkan anak ini terlantar atau dia akan bunuh diri atau saya selamatkan? Dan dia bilang tidak pegang duit 1 rupiah pun. Dan dia belum makan. Maka saya dengan cepat diskusi dengan tim dan keluarga maksud saya. Oke, kamu dengan siapa? Nah ini yang saya mau luruskan, NM. Yang di otakmu itu udah duluan saya lalui gitu. Kau kasus ke kasus, sekarang saya bentuk tim. Saya bentuk tim karena saya dianiaya. Nih, ada visumnya dan saya bentuk tim. Nanti dipimpin oleh Saudara Lecumanan untuk memproses ini dan tangkap yang namanya Nikita Mirzani. Tidak ada ampun buat kau. Saya menolong anak kau. Saya membantu anak kau. Anak kau diurus negara. Kau tidak urus. Apa yang kau urus dari seorang Loli? Dan kalau saya mau buka kepada kalian bagaimana penderitaan Loli selama memiliki ibu seorang Nikita Mirzani, mungkin akan lain ceritanya. Tapi saya tidak mau menceritakan itu. Semua percakapan saya via Zoom, via video call, itu direkam oleh istri saya. Orang yang membawa dia itu adalah seorang sopir ojek, Maxim. Juga saya minta, Pak, tunggu di situ, jangan kemana-mana.
karena dia sudah berada di depan kantor saya. Saya bilang, kamu jangan. Saya nggak mau nanti ini jadi lain cerita. Saya minta kamu di depan kantor saya ada Hotel Horizon. Silakan kamu ke situ. Karena di situ ada lobi, ada manusia, dan ada CCTV. Oke Om, saya tunggu. Bagaimana dengan Gojeknya? Jangan Bapak pergi, nanti saya ganti duitnya. Kami datang, ini ada Bu Ida, Bu Ita ini Bu Umi, ya Bu Umi ya. Kemudian ada Bu Ita, ada Pak Sarmo, driver saya. Ada ini, mana? Rizky, ajudan saya. Kita pergi. Begitu sampai, dia berdiri di depan dengan keadaan kusut. Saya suruh masuk ke dalam. Dan orang hotel tahu kalau itu adalah Loli. Masuk di dalam, saya duduk, kita siapkan minuman, kita ngobrol. Semua kita rekam. Dia menangis dan tidak ada pilihan, selamatkan saya Om. Kenapa kamu cari saya? Saya yakin Om bisa bantu saya. Tanya dia nanti. Terus, kenapa kamu tahu kantor saya? Om, memang saya nggak dikasih handphone, tapi saya punya TV yang bisa dilihat YouTube-nya. Smart TV. Saya lihat kantor Om di Rational Office Park. Saya 3 bulan ada di safe house. Kemudian 2 bulan terakhir ini di tempat yang lain. Migran saya kumat. Saya udah panik. Saya depresi. Saya lari. Saya ingat kantor Om. Kemudian dari mana kamu dapat nomor telepon saya? Dia bilang, kan ada di situ. Di situ pelang nama Om di depan kantor itu. Oh iya benar juga, benar. Terus ya udah saya minta tolong sama Bapak ini. Nah saya bilang, Bapak, betul Bapak bawa dia? Betul Pak. Mana nama Bapak? Ini KTP-nya, ada. KTP-nya sudah kita foto, Bapak itu sudah kita video, dan siap bersaksi bahwa dia memang membawa Loli ke kantor saya. Clear ya? Jadi nggak usah dibilang bahwa saya ada mendesain apapun. Apa yang mau saya culik? Kau nggak usah mutar balikan fakta. Hah? Anakmu melawan kepada kau, kalau saya dengar ceritanya, jangankan dia, orang lain pun barangkali akan lebih marah kalau memiliki ibu seperti itu. Itu poin 1. Poin yang kedua, saya kemarin dari sidang pengadilan Jakarta Utara, saya pergi ke tempat Alvin Lim almarhum. Memang saya dengan wartawan sampai tengah 10 malam, dan kita bubar di situ. Wartawan tanya, di mana Bang? Saya lagi ada. Kita lagi urusin begini, di mana? Iya, saya mau pergi. Saya nggak tahu Polres mana segala macam. Terus apa urusannya kalau media tahu? Terus kalian bisa dilarang apa? Nah sampai di sini. Tapi sebelum sampai di sini saya berdiskusi dengan Bu Ade. Saya berpikir apa yang harus saya lakukan. Kemen PPA nggak diangkat. Kalau pergi ke KPAI yang ada security. Kalau ke Polda Metro nanti dikira saya melangkai. Saya bawa ke Mabes Polri makin tidak nyaman. Bawa ke rumah saya salah. Simpan di kantor saya salah. Saya tahu dia masih di bawah umur. Tapi ingat, umur dia tinggal 4 bulan lagi. 28 Mei dia sudah 18 tahun. Ini kita. Kau pilih anakmu akan jadi bom waktu buat kau, atau kau berbaik-baikan dengan dia. Datang kau ke saya bantu memperbaiki kau dengan dia. Kurang tulus apa saya? Sesampainya di sini, wartawan mewawancara, saya nggak ngomong. Hanya diam, saya kasih sedikit-sedikit pengertian aja. Saya sampai ke belakang, saya duduk, ngobrol. Wartawan datang, tiba-tiba dia nongol. Dia marah-marah di luar. Kita lagi konseling. Wartawan dimaki-maki, kita dimaki-maki. Saya tanya, ada apa loh? Saya didorong, istri saya dipukul. Kok dia bilang pula kami menganiaya dia? Kalau saya mengeroyok dia, selesai dia. Saya menunggu laki-laki, bukan perempuan, makanya saya diam. Ada videonya, ada semua CCTV kok. Dan saya tidak melakukan perlawanan karena saya merasa tidak mungkin saya dipukuli dia. Saya melerai dia karena menghina istri saya. Dan kami udah capek dihina, dia pukullah saya, maka berdarah. Dan itu di depan Ibu Kanit. Dan itu di depan penyidik. Dan itu di depan wartawan. Dan ada rekamannya lengkap. Saya buat LP, buat visum. Selesai.
Nggak ada pilihan, Pak Kapolres, Pak Ade Rahmat, dan Pak Kasareskrim. Tadi malam beliau juga datang dan tidak tidur bersama saya. Ibu Kanit Kasareskrim yang baru, lihat, bang, udah bang. Abang buat visum, dia perintah anak buah buat visum. Saya tadinya berpikir ini apa sih kalau ini sebuah pengorbanan untuk kebaikan Loli. Tidak masalah. Tapi begitu saya lihat dia punya postingan masih membangun narasi yang saya duga ini kemunafikan. Ya. Jadi ini akan kita bongkar. Satu, safe house harus membenahi diri. Kalau namanya safe house apa? Rumah aman. Kalau tidak aman, tidak nyaman, namanya apa? Di mana sejarahnya orang digabung-gabung? Itu satu. Yang kedua, kalau ada orang yang sudah merasa dirinya diterlantarkan dan dia tadi malam membuat LP, melaporkan Nikita Mirzani, terus atas nama anak di bawah umur, terus ibunya bilang ini anak saya, terus dia dibiarkan sampai dia mati. Apa begini? Cara penegakan hukum? Nggak bisa, bos. Jadi selamatkan anak ini. Dan Loli itu bilang, Om, dia lagi pacaran. Dia sedang di Paris. Saya di sini apa? Dan banyak perbuatan dia di rumah yang saya tidak mau buka kepada kalian, yang sangat tidak pantas kami dengar dan kami saksikan. Itu kata Loli.